Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Widianingrum dengan NIM 230301035. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Open System Interconnection OSI Layer Model. What is Open System Interconnection? OSI Layer Model adalah model konseptual yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization untuk memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana jaringan komputer saling berkomunikasi. Terdiri dari 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan bekerja secara terpisah, namun saling mendukung. Tujuan dan fungsi dari OSI model: yang pertama, mempermudah desain, pengembangan, dan pemahaman jaringan. Yang kedua, mendorong interoperabilitas antara perangkat dan teknologi yang berbeda. Yang ketiga, standarisasi komunikasi di jaringan memungkinkan berbagai vendor, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk bekerjasama. Berikut ada struktur OSI layer model. Untuk layer model yang pertama bernama fisikal, yang berfungsi berurusan dengan transmisi data berupa sinyal melalui media jaringan, kabel, sinyal listrik, dan radio. Layer yang kedua bernama data link, yang berfungsi mengendalikan aliran data, deteksi dan koreksi kesalahan, serta mengatur alamat fisik MAC dan switch. Layer ketiga bernama network, yang berfungsi mengatur pengalamatan logis dan routing data melalui jaringan IP dan router. Layer keempat bernama transport, yang berfungsi menyediakan pengiriman data end-to-end serta kontrol mengendalikan kendaraan dan aliran. Layer yang kelima bernama session, yang berfungsi mengolah sesi komunikasi antar perangkat, mengenali pembentukan, pengolahan, dan penghentian sesi. Layer ke-8 bernama presentation, yang berfungsi mengonversi data antara format aplikasi dan format jaringan, ekspresi dan kompresi, dan encoding. Layer yang ke-7 bernama application, yang berfungsi berinteraksi dengan aplikasi jaringan seperti email, web browser, dan protokol HTTP dan FTP. Lalu selanjutnya adalah proses pengiriman data pada OSI model. Yang pertama, data dikirim dari lapisan tertinggi application hingga lapisan terendah physical di pengirim. Yang kedua, di sisi penerima, data diterima dari lapisan terendah physical ke lapisan tertinggi application. Yang ketiga, setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan yang ada di atas atau di bawahnya, memastikan modularitas dan isolasi fungsi. Manfaat memahami OSI layer model: yang pertama, standar referensi untuk memahami cara kerja berbagai protokol jaringan. Yang kedua, memudahkan troubleshooting jaringan dengan mengetahui lokasi lapisan tempat masalah terjadi. Yang ketiga, interoperabilitas antar perangkat dari vendor yang berbeda. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.